Assalamualaikum guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu ya. Jangan lupa subscribe dan like sebanyak-banyaknya. Langsung saja kita langsung nonton videonya. Sama kisahnya Emily Sage. Langsung aja kita bahas. Emily Sage ini adalah cewek yang lahir di tahun 1813 di Dijon, Prancis. Dikatakan dia adalah seorang perempuan dengan rambut pirang, mata biru, orangnya lembut, pendiam, tapi juga pinter. Emily tinggal sama keluarganya yang merupakan pengusaha. Mereka memiliki sebuah toko roti yang cukup populer guys di kotanya. Karena kepopulerannya itu, orang-orang di kota itu mengenal Emily beserta anggota-anggota keluarganya. Tapi ada suatu hal yang sangat menarik guys. Jadi, orang-orang di kotanya Emily itu selalu percaya bahwa Emily itu memiliki kembaran. Kenapa? Karena seringkali Emily ini kalau jalan-jalan kemana-mana guys, dia memiliki orang yang mirip banget sama dia di sisinya. Jadi orang-orang di kota itu sering banget melihat Emily jalan-jalan bersama orang yang persis mukanya kayak Emily. Jadi para tetangga, para customer nih, orang-orang yang biasa beli di toko rotinya keluarga Emily, percaya bahwa Emily adalah seorang anak kembar. Bahkan beberapa kali orang kota yang melihat Emily berdiri sama orang yang mirip sama dia, nanya sama Emily kayak, "Emily, ini sebelah kamu siapa?" Emily akan bilang, enggak ada siapa-siapa di sebelah saya nggak ngeliat siapa-siapa." Nah, cerita tentang Emily yang memiliki kembaran tapi kalau ditanya ternyata dia nggak ngeliat siapa-siapa, atau dia bilang bahwa dia nggak tahu apa-apa, itu menyebar guys ke seluruh kota. Sampai orang-orang kota itu mengonfirmasi sama keluarganya Emily. Dan bener aja dong, pas ditanya sama keluarganya Emily, anggota keluarganya Emily itu bilang kayak, enggak, Emily itu bukan anak kembar. Dan selama ini dia keluar muter-muter ya sendirian aja. Ih, merinding banget pasti orang-orang yang dengar itu. Lama-kelamaan berita ini menyebar dan orang-orang mulai sadar bahwa yang selama ini mereka lihat itu bukan kembarannya Emily. Dan orang-orang kota pun mulai takut sama Emily. Mereka nggak mau sama sekali ketemu sama Emily. Kalian bayangin deh, kayak misalkan ada orang nih tetangga kalian gitu. Setiap hari kalian lihat nih tetangga kalian selalu jalan sama kembarannya. Tapi begitu kalian tanya kayak, "Oh hai," misalkan namanya Ayu gitu. "Ayu, nice to meet you. Ini sebelah kamu siapa?" Ayunya bilang, "Nggak ada siapa-siapa di sebelah saya." Padahal kamu bisa ngeliat gitu ada orang di sebelahnya dia. Begitu ditanyain sama keluarganya Ayu kayak, "Ayu sama kembarannya kemana?" "Oh, Ayu kan nggak punya kembaran," gitu. Jelas lah orang-orang di kotanya Emily takut banget. Sampai akhirnya Emily ini rada dikucilkan, bahkan di sekolahnya. Orang tuanya Emily sampai akhirnya harus terpaksa mengeluarkan Emily dari sekolah agar Emily bisa homeschooling di rumah aja. Nah, tadi kan kita sempat bahas, Emily itu dari kecil adalah seorang anak perempuan yang diem tapi juga pinter banget. Dan dari kecil mimpinya dia adalah suatu hari nanti nih kalau dia udah gede, dia mau jadi seorang guru. Tapi sayangnya di kotanya dia tuh jadi nggak punya kesempatan ini karena orang-orang kota itu udah terlanjur takut sama dia. Emily mencoba untuk mencari pekerjaan ke daerah-daerah lain, tapi selalu nih guys, setiap Emily dapat kerjaan, nggak lama kemudian dia pasti dipecat, dikeluarkan dari pekerjaannya. Dan kalau di total, Emily itu sampai ganti pekerjaan 20 kali. Sampai suatu hari nih, ketika Emily berusia 32 tahun, di tahun 1845, dia akhirnya dipekerjakan sebagai seorang guru di sekolah berasrama Pensionnat Neuvelk, Latvia, sebagai seorang guru bahasa Perancis. Nah, di tempat kerjanya yang baru, di asrama ini terdapat 42 siswa. Semuanya gadis muda dan mereka ini semuanya anak-anak bangsawan guys. Anak-anaknya orang kaya di asrama yang mewah juga. Selama Emily kerja di sini, Emily itu dianggap baik dalam profesinya, memenuhi standar sekolah yang tinggi banget dan cukup disukain sama murid-muridnya. Mungkin karena mimpinya juga ya, dari kecil tuh dia pingin banget jadi guru. Sampai suatu hari nih, udah pekerjaannya bagus banget, Emily juga senang di situ. Tapi pihak sekolah mendengar tentang kabar-kabar dari Emily di sekolah-sekolah sebelumnya. Alasan kenapa Emily selalu berpindah pekerjaan ternyata adalah alasan yang tergila. Dikatakan bahwa selama ini saat Emily bekerja menjadi seorang guru, kerap kali dia akan muncul tiba-tiba ke sebuah kelas dengan orang di sampingnya. Orang yang mukanya persis dengan dirinya. Ih, aku ngomongnya merinding. Dan dikatakan bahwa Emily di dalam kelas yang mengajar secara normal, tapi anak-anak murid semua bisa melihat bahwa ada orang lain di situ. Tapi Emily sama sekali tidak ngomongin orang ini, tidak melihat ke arahnya, mengabaikannya seakan orang itu nggak ada di situ. Dan yang lebih creepy lagi, si doppelganger ini, orang yang persis sama Emily ini, nggak cuman diem. Jadi setiap Emily misalkan ya nunjuk ke papan tulis gitu, iya anak-anak, jadi kayak kalau 2 ditambah 2 itu sama dengan 4. Orang yang sebelahnya ini juga akan melakukan ini. Kayak pantomim gitu. Dikatakan bahwa dia juga ikut menulis di papan tulis tanpa membawa kapur di tangannya.
Dan ini bukan satu-satunya kejadian di mana orang ngelihat kembarannya Emily ini, si doppelganger. Suatu waktu nih, Emily itu sedang membantu seorang siswa mengencangkan bagian belakang dari gaunnya sambil berdiri di depan sebuah cermin. Siswa tersebut yang lagi dibantu sama Emily ngelihat ke kaca, tiba-tiba lihat ada dua Emily di belakangnya. Keduanya melakukan gerakan yang sama persis. Sampai saking takutnya si siswa ini, dia jatuh pingsan. Nah, di asrama, kan kalau misalkan di asrama kalian tidur ya di asrama, makan di asrama, mandi di asrama, selalu ada acara makan malam bareng. Dikatakan bahwa murid-murid itu melihat kembarannya Emily berdiri di belakangnya saat Emily makan dan meniru gerakan makannya Emily. Tapi pernah suatu waktu juga Emily berdiri dari tempat duduknya, tapi si kembaran ini masih duduk. Di lain waktu, Emily itu terkena sakit guys. Dia sakit influenza dan seorang siswa itu membacakan buku untuk menenangkan Emily dari pinggir tempat tidurnya. Dan tiba-tiba aja Emily yang pada saat itu lagi sakit terbaring berubah menjadi kaku, pucat, dan kayak orang bingung, kayak linglung gitu. Karena khawatir, si siswa itu kan nanya kayak, "Miss Emily kenapa?" gitu. Sama sekali nggak dijawab. Tapi ketika siswa itu melihat ke samping, dia ngelihat ada Emily yang lain lagi mondar-mandir di ruangan yang sama mereka berada. Tapi Emily yang sakit, yang berbaring, itu sama sekali kayak nggak ngeliat ada orang mondar-mandir mukanya persis sama dirinya. Sampai suatu saat, kejadian paling gila terjadi. Jadi pada hari itu, seluruh siswa itu berada di satu ruangan. Duduk di meja panjang itu, dan semuanya ini lagi belajar menyulam. Nah, melalui sebuah pintu kaca besar, semua siswa itu bisa melihat Emily itu lagi di luar. Jadi di luar dia lagi metik bunga, karena emang nggak terlalu jauh nih dari ruangan tempat semua siswa ini lagi menyulam. Nah, guru yang memimpin aktivitas menyulam ini sesekali kan kayak keluar gitu, berdiri, ninggalin lah tempat duduknya di depan kelas dalam kondisi kosong. Nah, dalam suatu kesempatan ketika guru itu lagi keluar, Emily itu masuk guys. Masuk untuk duduk di depan kelas. Jadi di tempat duduk guru yang tadi. Masuklah Emily dan dia duduk di depan kelas. Yang mengerikan adalah semua 42 siswa gak hanya melihat Emily di depan kelas, tapi mereka juga bisa melihat Emily lagi metik bunga di luar. At the same time, di waktu yang sama. Satu-satunya perbedaan adalah ketika Emily yang di kelas itu muncul dan duduk di depan, tiba-tiba Emily yang lagi metik bunga itu berubah jadi orang yang kayak linglung gitu. Gerakannya tiba-tiba jadi lambat, seolah-olah tuh dia lagi capek banget. Dari banyaknya murid tuh, 42 murid, ada 2 murid yang memberanikan diri untuk mendekati Emily yang di dalam kelas. Menurut kesaksian para murid yang ada di situ, ketika Emily didatengin yang di depan kelas, disentuh, bahkan salah satu dari 2 murid itu mencoba untuk melewati tubuhnya Emily. Tiba-tiba Emily yang di depan kelas itu hilang, dan Emily yang di luar lagi metik bunga itu tiba-tiba tersadar dari linglungnya dan bergerak kayak orang normal lagi. Kedua murid yang menyentuh Emily di depan kelas itu mengatakan bahwa saat mereka menyentuh Emily itu seakan mereka lagi megang kayak kain muslin yang sangat halus. Setelah kejadian itu ya, anak-anak yang ada di ruangan itu kan bertanya kan sama Miss Emily yang ada di luar, "Miss tadi nggak ngeliat ada orang di dalam kelas gitu yang di depan?" Dan Emily bilang bahwa dari tadi dia ngeliatin ke kelas, emang ada si guru menyulam, abis itu gurunya keluar dan kursi itu kosong aja. Jadi semua orang bisa ngeliat si Emily doppelganger, tapi Emily-nya sendiri nggak bisa sama sekali. Sampai suatu ketika Emily beneran ketemu sama doppelgangernya. Jadi nggak sengaja dia tiba-tiba melihat ada orang yang mirip sama dia. Dia cuma beberapa kali sih ngeliat doppelgangernya, tapi setiap kali dia melihat, doppelganger ini akan melakukan hal-hal yang ada di kepala Emily. Jadi hal-hal yang sedang Emily pikirkan itu dilakukan sama doppelgangernya. Dan Emily itu langsung lemes kalau dia ngelihat si doppelganger. Dan kembarannya Emily ini muncul secara acak aja selama Emily bekerja di asrama itu. Kabarannya katanya lebih sering muncul di dalam ruangan, tapi kadang-kadang juga muncul di luar ruangan dan berjalan-jalan. Tapi selalu dikatakan bahwa doppelganger Emily ini akan muncul pasti nggak jauh-jauh dari Emily-nya. Lama-kelamaan berita tentang Emily dan doppelgangernya ini sampai ke telinga para wali murid. Dan orang tua yang denger ya lama-lama jadi panik guys. Sampai akhirnya banyak banget nih orang tua yang mengeluarkan anak mereka dari asrama mewah itu biar anaknya tidak harus diasuh atau dekat-dekat sama Emily. Awalnya Emily masih tetap dipekerjakan sama asramanya karena emang she's a fantastic teacher. Dia adalah guru yang sangat-sangat hebat dan baik. Dan sebenarnya asramanya lumayan keren. Dia tuh bilang bahwa ini bukan sesuatu yang Emily pilih. Jadi dia nggak pantas diberhentikan untuk sesuatu yang di luar kendalinya dia sendiri. Tapi semakin lama yang dikeluarin sama orang tuanya semakin banyak juga. Dari 42 anak guys, bayangin tinggal sisa
menyisakan 12 murid di asrama ini. Dan akhirnya setelah 18 bulan Emily kerja di situ, direktur sekolah tidak punya pilihan lain selain memecat Emily. Serem banget. This makes me think, kayak gimana kalau selama ini kita tuh punya doppelganger kayak gini, kalau kita lagi pergi gitu ke tempat-tempat publik, orang lain juga nggak tahu gitu apakah kita berjalan sendiri atau sama orang lain, tapi mereka juga nggak akan bertanya, kalian kembar ya gitu. Tapi sebenarnya ada sesuatu yang menjadi manifestasi dari pikiran kita, tapi bentuknya seperti doppelganger gitu. Ih, kebayang nggak? Kebanyakan teroris pasti pernah nonton Us nggak sih? Kamu pernah nonton Us nggak? Oh, iya. Nonton Us kan itu aja udah creepy banget. Tapi ceritanya Emily Sage ini terjadi di kehidupan nyata dengan begitu banyak saksi. Bahkan di tempat baru mereka akan dengar berita dari tempat lama. So creepy. Tapi menurut kalian apa itu doppelgangernya? Kayak maksudnya apakah dia hantu kah? Apakah dia cuma manifestasi energi gitu? Apakah dia asli? Apakah dia kodam? Apakah dia penjaga? What is it gitu? Aku jangan-jangan mungkin dia sebenarnya waktu lahir waktu itu. Itu arwah dong. Tapi setiap manusia katanya kembar. Setiap janin katanya kembar. Enggak dong. Iya. Kamu apa? Untuk kembaran aku TikToker ngajar bahasa Inggris. Astaga, serem banget ceritanya Emily Sage ini. Tapi ini bukan satu-satunya kisah doppelganger yang mengerikan.